Halo para investor wawasan cerdas, selamat datang kembali. Ingat ya, di sini kita percaya bahwa investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian yang paling baik. Nah, ini adalah bagian kedua dari pembahasan kita soal MSCI. Kalau kalian belum nonton bagian pertamanya, saya saranin banget buat nonton itu dulu biar konteksnya nyambung. Dan tentunya untuk mendukung channel ini terus berkembang, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Oke, pasar kita kan baru aja diguncang hebat sama satu nama, MSCI. Ini bikin kita semua mikir, kok bisa sih keputusan satu perusahaan asing doang punya kekuatan buat bikin IHSG porak-poranda? Nah, mari kita bedah sama-sama jawabannya. Oke, ayo kita selami lebih dalam. Bagi kebanyakan dari kita, MSCI itu kedengarannya kayak semacam wasit agung di panggung pasar modal global. Sekali ketok palu, nasib sebuah saham di IHSG bisa langsung ditentukan. Mau itu terbang ke bulan, atau malah nyungsep ke dasar bumi. Tapi, disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. MSCI itu sama sekali bukan wasit. Dan memahami siapa mereka sebenarnya, ini adalah kunci buat mengerti semua kekacauan yang terjadi belakangan ini. Gini, banyak banget yang salah kaprah ngira MSCI itu semacam badan pengawas dunia yang netral, kayak PBB-nya pasar modal gitu. Padahal kenyataannya jauh dari itu. MSCI itu murni perusahaan swasta yang tujuannya cari laba. Produk yang mereka jual, ya indeks pasar saham itu sendiri. Mereka jualan, bukan ngamal. Jadi ini poin krusialnya. Setiap manuver yang mereka lakukan, entah itu membekukan penambahan saham baru atau nendang saham lama keluar, semua itu punya satu tujuan bisnis, yaitu menjaga produk mereka, indeks MSCI, tetap kredibel, tetap berharga, dan tetap laku di mata para kliennya. Oke, kalau MSCI itu bisnis, terus siapa dong pelanggannya? Siapa yang mereka lindungi mati-matian dengan tindakan-tindakan tegasnya ini? Jawabannya? Ada di para raksasa keuangan dunia. Klien utama mereka itu bukan kita, investor retail. Klien mereka itu monster-monster keuangan global. Kita ngomongin nama-nama kayak BlackRock, Vanguard, dana-dana pensiun terbesar di dunia, sama para pengelola ETF yang ngelola duit yang nolnya aja kita pusing ngitungnya. Biar kalian kebayang skalanya segede apa, ada lebih dari 15 triliun dolar Amerika aset di seluruh dunia yang pergerakannya itu nurut sama aturan main indeks MSCI. Iya, bener, 15 triliun dolar. Artinya, dana sebesar itu wajib hukumnya buat beli dan jual saham persis seperti komposisi yang ada di dalam indeks MSCI, nggak bisa nawar. Nah, karena kliennya raksasa-raksasa tadi, ada satu prinsip suci yang nggak bisa ditawar sama sekali buat MSCI. Namanya investability. Gampangnya gini, setiap saham yang ada di daftar mereka itu harus gampang banget dibeli dan dijual dalam jumlah super besar, tanpa bikin harganya jadi jungkir balik. Coba dibayangin, kalau sebuah dana triliunan dolar nyangkut di saham yang nggak bisa mereka jual cepat, itu kan bencana. Saham yang nggak liquid atau yang kepemilikannya cuma dipegang segelintir orang, itu ibarat jebakan maut buat mereka. Nah, inilah hal yang paling ditakuti oleh klien-klien kakapnya MSCI. Terus gimana cara MSCI pakai kekuatannya buat ngelindungin klien raksasanya? Gampang, mereka keluarin kartu kuning. Ada analogi yang pas banget di sini. Anggap aja MSCI itu kayak serikat pekerja buat para investor asing. Jadi kalau para manajer investasi global ini punya keluhan soal bursa kita, misalnya soal transparansi atau aturan free float yang longgar, mereka nggak perlu protes satu-satu. Mereka ngadu ke MSCI. Nah, MSCI inilah yang kemudian menyuarakan keluhan kolektif ini dengan ancaman yang nyata ke OJK dan BEI. Dan akhirnya ancaman itu jadi kenyataan. Belum lama ini MSCI ngasih 2 sanksi buat kita. Pertama, pembekuan. Nggak ada saham baru dari Indonesia yang boleh masuk indeks. Kedua, dan ini yang paling bikin heboh, mereka mulai nendang keluar saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dari indeks mereka. Jadi, pesan mereka ini sebenarnya sebuah ultimatum yang sangat jelas buat otoritas bursa kita. Intinya tuh gini, pasar kalian ini bermasalah, klien kami jadi susah transaksi. Beresin dulu masalah ini, baru kami izinkan lagi aliran dana yang lebih besar masuk ke Indonesia. Sesimpel itu. Terus, apa artinya semua ini buat kita para investor retail? Nah, ini dia bagian paling penting yang harus kita pahami, jangan sampai salah baca situasi. Guncangan pasar dan anjloknya beberapa saham akibat aksi MSCI ini bukan pertanda kiamat ya, justru sebaliknya. Anggap aja ini proses cuci gudang yang dipaksakan dari luar, sebuah proses bersih-bersih gorengan raksasa yang sebenarnya udah lama banget dibutuhin pasar kita biar jadi lebih sehat. Walaupun prosesnya terasa sakit banget dalam jangka pendek, tujuan akhirnya itu positif.
ketika semua masalah ini dibereskan, IHSG bakal jadi pasar yang jauh lebih menarik, lebih transparan, dan lebih kuat. Dan ini, pada akhirnya, akan menguntungkan semua pihak, baik itu investor institusi global maupun kita, para investor retail di dalam negeri. Jadi, intervensi MSCI ini sebenarnya katalis perbaikan untuk jangka panjang. Tapi yang namanya proses cuci gudang, pasti ada korbannya. Nah, di pembahasan kita berikutnya, kita akan bedah tuntas efek domino dari kehancuran saham-saham raksasa ini. Dan menjawab pertanyaan krusial, kenapa investor retail seringkali menjadi korban utamanya? Pastikan kalian nggak ketinggalan ya. Sampai jumpa di sana. Halo kawan-kawan investor, kalau Anda nonton ini, saya yakin Anda adalah tipe orang yang serius buat ngelindungin modal Anda di pasar saham. Nah, pembahasan kita kali ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini buat ngebekali Anda dengan senjata pengetahuan. Kita akan bedah habis-habisan sebuah fenomena yang bisa, dalam sekejap mata, ngehancurin portofolio kiamat gorengan raksasa. Coba deh bayangin ini sejenak. Mungkin Anda sendiri pernah ngalamin, atau paling nggak lihat teman sesama investor kejebak di dalamnya. Sebuah saham yang kelihatannya gagah perkasa, market cap-nya triliunan, tiba-tiba ambruk berhari-hari, ARB berjilid-jilid dan semua orang kekunci di dalam. Ini tuh bukan kebetulan loh, ini adalah sebuah proses mekanis yang sebenarnya bisa kita pahami. Sekali lagi ya, tujuan kita di sini itu buat ngebangun perisai. Perisai yang terbuat dari pengetahuan supaya Anda bisa ngelihat apa yang nggak dilihat sama banyak orang lain. Yaitu adanya gorengan raksasa yang sembunyi rapi di balik topeng saham big cap. Yuk kita bongkar anatominya bareng-bareng. Oke, mari kita mulai. Kehancuran saham kayak gini tuh bukan kejadian acak atau tiba-tiba. Sama sekali bukan. Ini tuh lebih mirip kayak barisan domino yang udah disusun rapi. Cuma butuh satu sentilan kecil di domino pertama, dan boom, semuanya langsung runtuh berurutan. Nah, ini dia 3 langkah reaksi berantainya. Semuanya berawal dari langkah 1, sebuah pengumuman dari MSCI. Saat sebuah saham dikeluarin dari indeks global acuan mereka, ini jadi pemicunya. Kenapa? Karena dana-dana investasi raksasa di seluruh dunia yang pakai indeks itu sebagai patokan, secara aturan mereka wajib jual saham itu. Inilah langkah 2, jual paksa. Mereka nggak peduli harganya berapa, pokoknya harus dijual. Hasilnya, banjir order jual raksasa ini langsung ngeguyur pasar di langkah 3. Dan karena jumlah saham yang bisa diperdagangkan publik atau free float-nya ternyata kecil banget, yang nggak ada yang kuat nampung, sahamnya langsung terkunci auto reject bawah berhari-hari. Nah, sementara di pasar publik orang-orang pada panik karena ARB, sebenarnya ada drama lain yang jauh lebih gede lagi terjadi di belakang panggung. Sebuah pertarungan sunyi antara si pemilik perusahaan dengan bank-bank yang ngasih dia utang. Biar paham drama ini, kita harus kenal dulu satu istilah kunci, haircut. Gampangnya gini, anggap aja ini adalah diskon resiko. Jadi, waktu pemilik perusahaan ngejadiin sahamnya sebagai jaminan utang, bank itu bakal ngasih penilaian. Kalau sahamnya dianggap beresiko, bank bakal ngasih potongan nilai yang gede banget. Dan slide ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Lihat deh, sebelum dikeluarin MSCI, saham ini mungkin dianggap aman. Haircut-nya mungkin cuma 20%. Artinya, dari nilai saham 100 miliar, 80 miliarnya bisa diakui sebagai jaminan. Tapi, begitu keluar dari indeks, statusnya langsung berubah jadi sangat berisiko. Bank bisa saat itu juga naikin haircut-nya jadi 70% atau bahkan 100%, alias nggak diterima sama sekali jadi jaminan. Nilai agunannya langsung nguap gitu aja. Nah, inilah akibat fatalnya, margin call. Bank bakal langsung telepon si pemilik perusahaan. Intinya pesennya gini, bos, nilai jaminan saham Anda anjlok parah. Anda harus segera setor duit tunai tambahan buat nutupin kekurangannya. Waktunya cuma 1 kali 24 jam. Kebayang gak sih tekanannya? Luar biasa. Telepon margin call inilah yang jadi titik penentunya. Dari sini, ceritanya cuma bisa bercabang jadi 3 skenario. Dan sayangnya, spoiler alert ya, nggak ada satupun skenario yang punya happy ending buat investor retail yang terlanjur nyangkut di dalam. Nggak ada jalan keluar yang gampang. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa yang bakal terjadi waktu telepon penuh tekanan itu datang dan si pemilik ternyata nggak punya uang tunai sebanyak itu buat bayar? Yuk kita lihat 3 skenario kiamat yang bisa terjadi. Kita mulai dari yang paling parah, skenario pamungkasnya, the forced sell scenario. Ini terjadi kalau si pemilik angkat tangan, nggak sanggup bayar margin call, dan bank udah nggak punya pilihan lain. Jadi, begini prosesnya. Pemilik dinyatakan default. Saat itu juga, mesin algoritma bank secara otomatis ngambil alih semua saham yang jadi jaminan. Terus, mesin itu bakal langsung ngebuang semua sahamnya ke pasar. Tanpa ampun, tanpa nunggu.
Tujuannya cuma satu, ngamanin duit bank secepat mungkin. Harganya bakal hancur lebur, mungkin balik nilai wajarnya yang sebenarnya. Dan investor retail nggak akan pernah bisa menang adu cepat lawan mesin algoritma bank. Nggak akan pernah bisa. Oke, kita pindah ke skenario kedua. Ini kedengarannya kayak lebih mending. Tapi sebenarnya ini cuma jebakan yang modelnya beda. Ini skenario kalau ternyata si konglomerat pemilik punya duit cash buat bayar margin call-nya. Di skenario ini, si pemilik nyuntikin dana segar atau bahkan buyback buat nahan harga. Kejatuhan ARB berjilid-jilid mungkin bisa dihindari. Kelihatannya aman kan? Tapi masalah besarnya adalah institusi asing yang tadinya beli udah pada kabur dan mereka nggak akan balik lagi. Akibatnya, sahamnya jadi kayak mayat hidup. Harganya bakal turun pelan-pelan, sideways down, bisa bertahun-tahun. Buat investor retail, ini artinya modal mereka mati perlahan, nyangkut di saham yang nggak gerak kemana-mana. Skenario ketiga ini ngelibatin campur tangan dari bursa sendiri. Buat ngeredam kepanikan dan volatilitas yang gila-gilaan, otoritas bisa aja mindahin saham ini ke papan pemantauan khusus, atau yang kita kenal sekarang dengan mekanisme FCA. Apa artinya masuk papan ini? Wah, ini beda lagi ceritanya. Perdagangan jadi kayak di kotak hitam. Anda nggak bisa lihat antrian bid dan offer, bener-bener buta. Likuiditas atau volume hariannya bisa anjlok sampai 90%. Susah banget mau jual barang. Bank-bank juga udah pasti nggak mau nerima saham ini jadi agunan lagi. Investor retail yang nyangkut di sini bakal frustrasi berat, kayak meraba-laba di ruangan gelap, dan ujung-ujungnya banyak yang nyerah terus terpaksa cut loss dalam-dalam. Oke, setelah kita lihat semua skenarionya, institusi global udah keluar, bank udah amanin duitnya, si pemilik udah beresin urusan utangnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tersisa buat nanggung kerugian paling besar? Nah, bagian ini adalah inti dari semua tragedi ini. Ada satu istilah yang agak kejam tapi penting banget buat Anda pahami, exit liquidity. Gampangnya gini, ini adalah sebutan buat para pembeli terakhir di harga pucuk. Mereka lah yang jadi pintu keluar buat para penjual pintar yang udah untung dan mau kabur. Mereka yang nyediain uang biar para penjual itu bisa keluar dengan selamat. Dan inilah kesimpulan paling pahitnya. Setelah semua pemain besar tadi ngamanin diri mereka masing-masing, pada akhirnya investor retail murnilah yang dikorbankan buat jadi exit liquidity. Mereka lah yang nampung barang di harga-harga puncak tepat sebelum sahamnya longsor. Kenapa sih retail sering banget kejebak? Ya, ada beberapa alasan klasik. Pertama, kena FOMO. Takut ketinggalan kereta waktu lihat harga sahamnya terbang. Kedua, kemakan narasi palsu kalau ini saham aman, sekelas blue chip. Dan yang paling penting, kita sebagai retail itu nggak punya akses ke info-info krusial, kayak data margin call si pemilik. Kita juga nggak punya alat buat lindung nilai kayak yang dipunya institusi besar. Oke, setelah kita tahu semua mekanisme gelap ini, pertanyaannya adalah, terus gimana caranya kita ngelindungin diri? Jawabannya cuma satu, teman-teman. Bukan dengan nyari-nyari saham bisikan atau ngikutin rumor, tapi dengan literasi, dengan benar-benar paham aturan main yang sesungguhnya. Ini adalah aturan main simpel yang bisa jadi perisai buat modal Anda. Nomor 1, jauhi saham yang fundamentalnya cuma ilusi, nggak peduli market cap-nya segede gaban. 2, selalu waspada sama saham yang porsi publik atau free float-nya tipis banget. Ini red flag likuiditas. 3, fokus aja ke perusahaan yang labanya beneran ada dan laporannya transparan. Dan terakhir yang paling penting, coba cek dan pastikan saham itu bukan cuma jadi alat buat si pemilik ngambil utang ke bank. Pembersihan saham-saham ajaib kayak gini emang sebuah obat pahit yang perlu kita telan bareng-bareng demi pasar yang lebih sehat ke depannya. Tapi pertanyaannya, gimana peran otoritas di sini? Apakah mereka cuma jadi penonton atau mereka bisa jadi arsitek dari reformasi yang kita butuhkan? Pertanyaan besar itu bakal kita bedah tuntas di segmen selanjutnya. Menelan obat pahit reformasi, ujian nyali otoritas, dan visi masa depan IHSG yang sehat. Buat Anda semua, para investor di pasar saham Indonesia, saya tahu, saya paham banget kondisi beberapa waktu belakangan ini rasanya berat sekali. Tapi, yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik semua ini. Oke, mari kita mulai. Ya, banyak banget yang ngerasa kalau pasar kita ini lagi kena badai yang nggak ada ujungnya. Harga saham-saham gede tiba-tiba anjlok, bikin cemas, bikin pusing, bener-bener kayak lagi di tengah lautan yang ombaknya nggak karuan kan? Tapi, gimana kalau ini semua bukan sekedar badai acak? Gimana kalau ini adalah sebuah proses yang emang disengaja? Sebuah operasi bedah. Ya, operasi yang memang harus dilakukan buat menyembuhkan penyakit yang udah lama banget ada di pasar modal kita. Sakit udah pasti, tapi tujuannya buat kesehatan jangka panjang. Oke, sekarang mari kita lihat diagnosisnya.
Kalau ini memang operasi, penyakitnya apa sih? Kenapa sampai regulator kita harus ngeluarin pisau bedah dan melakukan tindakan yang sedrastis ini? Nah ini dia, tolong catat dan lingkari tanggal ini di kalender Anda, Juni 2026. Ini adalah deadline dari MSCI, lembaga pemeringkat kelas kakap dunia. Di tanggal inilah nasib pasar modal kita di mata investor global akan ditentukan. Jadi semua reformasi yang lagi jalan sekarang ini, itu semua lagi berpacu dengan waktu menuju momen ini. Nah, ini rapor kita di mata MSCI. Coba lihat deh, buat urusan kepemilikan asing dan arus modal, nilai kita bagus, sangat baik malah. Tapi, coba geser pandangan Anda ke 3 baris di bawahnya. Efisiensi, instrumen, dan stabilitas. Nah, ini dia biang keroknya. 3 area inilah yang jadi PR besar dan medan pertempuran buat OJK dan BEI. Lalu, apa obat yang dikasih? Nah, ini bagian yang rasanya pahit banget. Regulator kita ngenalin serangkaian aturan baru yang super ketat, dan jagoannya adalah sebuah mekanisme yang namanya Full Call Auction atau FCA. Jadi, apa sih FCA itu? Gampangnya gini, anggap aja ini ruang isolasi atau ruang ICU buat saham-saham yang dianggap bermasalah. Di dalam sini, sistem perdagangannya dibikin buta. Tujuannya cuma satu, bikin para manipulator harga nggak bisa lagi seenaknya menggoreng saham dan ngeringin likuiditas palsu yang mereka ciptakan. Likuiditas palsu itu ya ilusi seolah-olah sahamnya laku keras, padahal yang transaksi ya mereka-mereka juga. Nah, biar lebih kebayang, ini perbedaannya. Di pasar biasa kan semua order kelihatan, transparan. Nah, disitulah para bandar bisa dengan gampang nyetir harga. Di FCA, order booknya dibikin buta, gelap. Mereka nggak bisa lihat order beli atau jual, jadi kemampuan mereka buat mainin harga langsung lumpuh total. Terus, siapa sih yang sebenarnya jadi sasaran tembak operasi ini? Intinya ada 2 target utama. Pertama, saham-saham punya konglomerat yang porsi publiknya secuil banget. Kedua, nah ini yang lebih licik, perusahaan yang ngakunya saham publiknya banyak, padahal saham-saham itu sebenarnya dipegang sama orang-orang dekat si pengendali lewat rekening pinjaman alias rekening nomine, jadi kepemilikan aslinya disamarkan. Oke, ini pertanyaan paling krusial buat kita semua. Kalau targetnya itu para pemain besar yang nakal, kenapa kita sebagai investor retail yang justru ikut ngerasain sakitnya? Jawabannya sayangnya ada di sini. Kita ini jadi collateral damage, korban sampingan. Bayangin aja waktu saham raksasa tiba-tiba dimasukin ke FCA, likuiditasnya langsung kering kerontang, pintu keluar seakan-akan ditutup. Investor retail yang mungkin tadinya ikut-ikutan beli karena mikir ini saham aman, mendadak kejebak, nggak bisa jual, dan kalaupun bisa ya terpaksa jual rugi dalam-dalam. Ini emang menyakitkan banget dan rasanya nggak adil. Tapi ya inilah harga yang harus dibayar buat bersih-bersih pasar yang mungkin udah terlalu lama kotor. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak cuma soal hukuman dan rasa sakit aja. Di waktu yang bersamaan, regulator kita juga lagi sibuk melakukan modernisasi besar-besaran loh. Jadi, di samping kita dipaksa menelan pil pahit bernama FCA, kita juga dikasih vitamin pendorong pertumbuhan. OJK dan BEI nggak cuma bersih-bersih, tapi juga lagi ngebangun pondasi baru yang jauh lebih kuat dan modern buat narik investor kelas dunia. Dan ini dia salah satu vitamin terbesarnya, legalisasi short selling. Sederhananya, ini fasilitas buat kita bisa dapat untung waktu harga saham lagi turun. Selama ini, investor asing tuh agak ragu masuk lebih dalam ke pasar kita, karena nggak ada cara buat ngelindungin portofolio mereka pas pasar lagi merah. Nah, short selling ini jawabannya. Ini alat yang standar banget di semua pasar modern di dunia. Jadi dengan adanya fasilitas ini, kita tuh seakan-akan ngasih sinyal kuat ke manajer investasi global di luar sana, "Hey, Indonesia sekarang serius, pasar kami sudah modern, ayo masuk sini." Ini benar-benar nyoret salah satu keluhan terbesar mereka selama ini. Oke, setelah melewati operasi yang sakit terus minum vitamin modernisasi, kira-kira gimana ya wajah IHSG kita di masa depan? Yuk kita intip visinya. Jadi, gimana semua kepingan puzzle ini nyambung? Gini logikanya, kalau semua proses bersih-bersih ini konsisten sampai Juni 2026, kemungkinan besar sanksi MSCI bakal diangkat. Nah, pencabutan sanksi inilah kunci yang bakal membuka gerbang banjir dana asing. Dan waktu itu terjadi, barulah dunia bisa melihat wajah asli IHSG yang selama ini mungkin ketutupan sama polusi manipulasi. Terus kayak gimana sih wajah aslinya? Ya ini dia, sebuah pasar yang valuasinya wajar banget, ditopang sama fundamental perbankan yang paling kuat se-Asia Tenggara, dan diisi sama perusahaan-perusahaan komoditas yang royal bagi-bagi dividen gede. Siapa coba yang nggak tertarik? Inilah daya tarik sejati Indonesia. Lantas pelajaran buat kita semua apa? Ada 3 poin penting. 1. Kembali ke fundamental yang beneran. Analisis laba real, bukan valuasi ilusi.
2. Selidiki lagi, saham publik sebuah perusahaan itu beneran punya publik atau cuma di atas kertas doang. Dan yang paling penting, jangan pernah lagi mau jadi tumbal atau jadi pintu keluar darurat buat permainan para pemain besar. Pada akhirnya, pertanyaan ini yang tersisa buat kita semua. Setelah semua rasa sakit dari operasi bedah ini, apa jangan-jangan kita justru sedang berada di ambang era paling sehat dan paling kredibel dalam sejarah pasar modal Indonesia? Mari kita renungkan bersama. Oke, sebagai penutup, penting untuk diingat ya, pembahasan ini tujuannya murni untuk informasi dan edukasi. Ini sama sekali bukan saran investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda dan merupakan tanggung jawab Anda pribadi.